A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi wa ala barakatillah. Alhamdulillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji salah satu tafsir Isyari atau tafsir Ibnu Arabi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dalam kajian ini dan kita mendapatkan kebarokahannya. Sebelum kita masuk pada kajian tafsir Ibnu Arabi, sekedar tambahan wawasan tentang tafsir. Menurut para ulama, tafsir itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah tafsir lughawi. Tafsir menggunakan bahasa, menggunakan pendekatan bahasa. Artinya menjelaskan teks Al-Quran itu dengan pendekatan lughawi, bayanun lughawiyun. Itu yang pertama. Contoh tafsir yang pertama ini seperti misalnya tafsir Jalalain dan ada beberapa tafsir yang lain. Kemudian yang kedua ada tafsirul ahkam. Para ulama mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum, kemudian dijelaskan secara hukum, diambil dari beberapa pendekatan, baik dari hadis, misalnya kita tahu ada tafsir Ibnu Katsir di situ. Tapi kalau tafsir Al-Ahkam itu seperti tafsir yang dikarang oleh Asy-Syekhul Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga adalah tafsir ulama, artinya tafsir yang dikarang menurut tingkat kepahaman atau tingkat keilmuan seorang ulama. Nah, itu tafsir yang ketiga. Tafsir yang berikutnya adalah tafsir Isyari. Tafsir Isyari ini adalah tafsir la ya'lamuhu illallah sebenarnya. Tidak ada yang mengetahui kedalaman makna Al-Quran, tapi kemudian para ulama sufi mereka menyelami daripada kandungan Al-Quran dengan cara mentadabburi, kemudian mendapatkan pemahaman-pemahaman secara isyari yang tentunya itu mendapatkan bimbingan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbicara tafsir secara global dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian, dua model ya. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran bir-ra'yi, yakni bil fahmi, yaitu dengan pemikiran, dengan tingkat pemahaman ulama, atau bil akli wan nazari,
dengan nalar, dengan akal. Nah, ini meliputi tadi sudah disebutkan tafsir lughawi, ada tafsir al-ahkam, dan tafsir fahmul ulama. Kemudian yang kedua yaitu tafsir isyari. Tafsir isyari ini tidak menggunakan ra'yu, tidak menggunakan akal, dan tidak menggunakan nalar. Tetapi tafsir isyari ini adalah tafsir bil qalbi wal kasfi, yaitu dengan hati, dengan pengalaman kasyaf, yakni takwilul Quran bi ghairi zahirihi, menafsirkan, memaknai Al-Quran dengan cara atau tidak menggunakan pendekatan zahir bahasa, tetapi bi isyaratin khafiyatin, melalui pendekatan isyarah khafiyah yang tersembunyi. Ini hanya bisa dilakukan li arbabis suluki wasufi, oleh para pendaki spiritual atau rohani, orang-orang yang sudah menjalankan suluk rohani, yakni para sufi, tentunya mereka yang sudah sampai pada maqam wilayah. Maka dengan demikian tafsir Ibnu Arabi yang akan kita kaji ini adalah tergolong tafsir isyari. Nah, tafsir isyari ini menurut sebagian ulama tidak termasuk tafsir Al-Quran. Alasannya karena menurut mereka yang disebut tafsir adalah sesuatu yang dihasilkan melalui pendekatan bahasa atau pemahaman para ulama. Oleh karenanya, khususnya mereka yang menganggap bahwa tafsir isyari ini bukan termasuk tafsir, mereka kebanyakan melarang kita untuk mempelajari tafsir isyari ini. Nah, larangan ini bukan sebuah larangan karena tafsir itu mengandung kesesatan, tidak, tetapi dikhawatirkan kita salah dalam memahami tafsir-tafsir tersebut. Dalam dunia Islam sebenarnya banyak sekali tafsir isyari. Di antaranya tafsir yang akan kita kaji yang disusun oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ada juga tafsir disusun oleh Syekhul Imam Qushairi. Kemudian disusun juga oleh Syekhul Imam As-Sulam. Ada juga tafsir yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, salah seorang ulama sufi, ulama besar dari Maroko. Nama kitabnya Tafsir Al-Bahrul Madid. Dan masih banyak tafsir-tafsir isyari yang lainnya. Termasuk Syekhna Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau juga memiliki dua model tafsir isyari. Pertama, tafsir Al-Quran dengan nazariyah sufiyah, artinya walaupun penafsiran itu dihasilkan dari ilham, tetapi beliau dalam menjelaskannya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kemudian ada juga beliau tafsir isyarah sufiyah. Ini sama dengan tafsir-tafsir yang dikarang oleh para sufi-sufi yang membutuhkan pendekatan secara ruhani atau menggunakan pendekatan secara metafisika.
Uh, Sebelum kita masuk pada kajian tafsir Ibnu Arabi, tentu akan lebih baik jika kita mengenal sosok pengarang tafsir ini. Penyusun tafsir Ibnu Arabi, nama aslinya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdillah, lalu kemudian populer dengan sebutan Ibnu Arabi. Padahal beliau itu bukan orang Arab. Justru beliau adalah orang Parsi yang lahir pada hari Senin 17 Ramadan pada tahun 560 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 565 Hijriah, bertepatan pada tanggal 28 Juli 1165 Masehi, lahir di kampung Marsyah, Andalusia. Beliau wafat pada tanggal 28 Rabiul Tsani tahun 638 Hijriah, bertepatan pada tanggal 16 November 1240 Masehi, di usia 70 tahun. Pengarang kitab tafsir Ibnu Arabi mendapatkan banyak laqab atau gelar, tentunya diberikan oleh para ulama-ulama di zamannya. Juga diberikan gelar oleh beberapa ulama setelah beliau. Salah satunya gelar yang biasa disematkan, disandarkan kepada beliau adalah Syekhul Akbar. Syekhul Akbar. Nah, ini menunjukkan kedalaman dan ketinggian daripada ilmu beliau, baik secara ilmiah ataupun secara zauqiyah. Beliau juga mendapatkan gelar seperti yang disandang oleh Sultanul Aulia, Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga mendapatkan gelar Muhyiddin. Beliau juga mendapatkan gelar Sultanul Aulia karena pada makom-makom tertentu para ulama sufi mengakui bahwa beliau adalah murabbir ruh, beliau adalah Sultanul Aulia, pemimpin para wali-wali, para wali-walinya Allah di alam ruhani. Kadang juga beliau digelari dengan Sultanul Arifin, pemimpin para orang-orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga gelar yang disandangkan kepada beliau, Raisul Mukashifin, jadi ketua atau yang menjadi pemimpin yang mengepalai para orang-orang yang sudah mukasyafah, orang-orang yang sudah mendapatkan penyingkapan secara rohani. Kemudian selain karena kedalaman dan keluasan ilmunya, beliau mendapatkan laqab Bahrul Haqaiq. Bahrul Haqaiq artinya yang menjadi lautan atau samudra hakikat. Masya Allah, mudah-mudahan kita dengan kajian tafsirnya Allah berikan kepahaman kepada kita dan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin. Saudara-saudara sekalian, di balik sosok seorang tokoh Ibnu Arabi yang luar biasa, ini tidak lepas karena beliau juga mempunyai seorang guru, seorang mursyid yang juga luar biasa. Guru beliau ini satu angkatan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama daripada guru beliau adalah Syekh Abu Madyan Al-Ghaus
Nah, Syekh Abdul Madyan Al-Ghaus ini memiliki dua santri terbaik. Yang pertama adalah Syekh Abdul Salam bin Mashish. Ini murid beliau yang kemudian menjadi guru daripada Syekh Al-Imam Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Kemudian murid yang kedua dari Syekh Abu Madyan ini adalah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, yang akan kita kaji kitab tafsir Isarinya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahaminya. Syekh Abdus Salam bin Mashish, tadi saya katakan beliau adalah guru dari Syekh Imam Asy-Syadzili. Ini murid dari Syekh Abdus Salam ini murid dari Syekh Abu Madyan, dan Syekh Abdus Salam ini menjadi guru dari Syekh Imam Asy-Syadzili, pendiri Thariqat Syadziliyah. Thariqat Syadziliyah ini secara riwayat sebetulnya itu juga dari Thariqat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Imam Asy-Syadzili mendapatkan wewenang untuk melakukan perubahan manhaj, cara-cara dalam pengamalan zikirnya, lalu pengikut-pengikutnya memberikan nama kepada thariqahnya itu dengan Thariqah Syadziliyah. Sama halnya dengan Syekh Bahauddin, pendiri Thariqah Naqsabandiyah, yang secara riwayat sebetulnya juga thariqahnya itu dari Thariqat Qadiriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Bahauddin Naqsabandi sama seperti Syekh Syadzili melakukan perubahan dalam teknik pengamalan zikirnya, lalu oleh para pengikutnya thariqahnya kemudian disebut dengan Thariqah Naqsabandiyah. Berbicara thariqah, At-Turuqul Mu'tabarah, thariqah yang yang silsilahnya dapat kita ketahui yang masuk ke Indonesia itu menurut sebagian riwayat kurang lebih ada 40 thariqah, termasuk thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, thariqah Tijani, thariqah dan thariqah yang lainnya. Nah, thariqah dalam pendidikan ruhani itu memang akan banyak kita temukan, tapi sebenarnya hakikat itu tetap satu. Para ulama memberikan pembelajaran thariqat tujuannya adalah untuk mewariskan maqamat, untuk mewariskan hakikat. Jadi thariqahnya berbeda, tetapi yang ingin diwariskan, yang ingin ditanamkan dalam kolbunya, dalam rohani seseorang yang sudah berbaiat dan melakukan suluk rohani, itu adalah hakikat. Dan gambaran dari hakikat ini sebagaimana layaknya matahari yang sinarnya itu menyinari, menembus masuk ke dalam rumah-rumah semua yang ada di permukaan bumi. Mataharinya satu, tetapi sinarnya dia memancar, menyinari, masuk ke seluruh perumahan-perumahan atau ruang batin ruhani manusia yang sudah menjalankan suluk ruhani. Itu sekilas penjelasan singkat tentang tafsir Isyari dan
profil Asy-Syaikh Ibn Arabi. Selanjutnya kita untuk mengambil barokah, mari kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan membaca salah satu muqaddimah yang disusun oleh Asy-Syaikh Ibn Arabi. Mari kita terlebih dahulu niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan kitab Tafsir Ibnu Arabi. Namun untuk mengambil barokah, tabarrukan, kita terlebih dahulu akan membaca sedikit muqaddimah daripada kitab Tafsir Ibnu Arabi ini. Muqaddimah ini disusun sendiri oleh Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi ja'ala manazima kalamihi mawahira husni sifatihi wa tawali'a sifatihi matali'a nuri dhatihi sofa masyari'a masami'i qulubi asfiyaihi litahaqqukis sima'i wa rawwaqa mawarida masyairi fuhumi awliyaihi litayakkunil itlaqi wa latafa asrarahum bi isyraqi asyi'atil mahabbati fi arjaiha wa syawwaqa arwahahum ila syuhudi jamali wajhihi bifanaiha thumma alqa ilaihim al-kalamah. Nah, kita potong muqaddimahnya sampai di sini dulu, dan pada pertemuan selanjutnya, pada kajian selanjutnya kita akan maknakan muqaddimah ini. Demikian pembacaan ibarat daripada muqaddimah yang disusun oleh Asy-Syaikh Ibnu Arabi sebagai pendahuluan daripada kitab Tafsir Ibnu Arabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.